Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febi Kartika Putri dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 401 dengan NIM 240 10 10 10 182. Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Annual Medical Check-up berbasis web. Nah, perancangan sistem informasi manajemen annual medical check-up atau MCU berbasis web ini eh, sangat relevan dengan pekerjaan sehari-hari saya di bidang corporate medical check-up atau MCU. Dari proses yang saya temui dalam pekerjaan, saya melihat bahwa pengelolaan data annual MCU melibatkan berbagai informasi yang saling berhubungan mulai dari data perusahaan, peserta, paket pemeriksaan, jadwal pelaksanaan, hasil pemeriksaan, hingga informasi administrasi maupun billing. Oke, nah oleh karena itu saya memilih topik ini karena sangat relevan dengan bidang pekerjaan saya. Kemudian saya juga tertarik untuk merancang suatu sistem informasi manajemen annual medical check-up yang berbasis web yang dapat membantu mengintegrasikan dan mengelola informasi tersebut secara lebih terstruktur, sorry. Nah, oke. Dalam pekerjaan saya di bidang corporate medical check-up, proses annual medical check-up itu melibatkan cukup banyak tahap data. Data yang diperlukan itu perlu dikelola antara lain data perusahaan, uh, PIC perusahaan, data peserta, paket pemeriksaan, harga paket, jadwal medical check-up, lokasi pemeriksaan, hasil pemeriksaan, sampai dengan proses administrasi dan billing. Selain jumlah datanya cukup banyak, proses tersebut juga melibatkan beberapa bagian yang berbeda. Misalnya bagian marketing yang berhubungan langsung dengan perusahaan dan PIC sebagai perantara, bagian operasional yang mengatur jadwal dan peserta medical check-up tenaga medis, untuk menangani pemeriksaan hasil MCU, sedangkan bagian finance yang berhubungan dengan billing maupun pembayaran. Dari kondisi tersebut, saya melihat bahwa kebutuhan terhadap sistem informasi um, yang dapat mengintegrasikan data menjadi cukup penting. Apabila data masih tersebar pada beberapa file atau media yang berbeda, dapat muncul beberapa kendala ataupun seperti kesulitan mencari data peserta, kemudian risiko kesalahan input, data yang tidak sinkron, ataupun serta proses monitoring yang membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, dalam UAS ini saya mencoba sedikit merancang sebuah sistem informasi manajemen annual berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses tersebut dalam satu sistem. Nah, tujuan perancangan sistem ini adalah membuat pengelolaan annual medical check-up menjadi lebih struktur. Sistem diharapkan juga dapat membantu dalam mengelola data perusahaan, eh, data peserta, paket MCU, ataupun sampai hasil serta billing. Oke, nah, hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, em, dalam proyek ini eh, proses annual medical check-up terdapat data yang berhubungan dengan aktivitas administrasi dan keuangan. Contohnya adalah harga paket medical check-up, jumlah peserta, layanan tambahan, total biaya, billing ataupun invoice, serta status pembayaran dari beberapa perusahaan.
Data tersebut perlu dikelola dengan baik karena dapat digunakan sebagai informasi untuk bagian administrasi finance maupun manajemen. Dengan sistem yang terintegrasi, data tersebut dari proses operasional dapat menjadi dasar untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur. Selain itu, sistem juga menggunakan pembagian akses. Setiap pengguna dapat diberikan akses sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini dapat mendukung pengendalian internal atau mengurangi risiko perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Oke. Nah, uh, adapun sedikit dalam slide ini uraian pemikiran yang soal nomor 1. Sedikit saya menjelaskan mengenai peran sistem informasi dalam bidang akuntansi. Menurut pemikiran saya, sistem informasi memiliki peran penting dalam bidang akuntansi karena membantu mengubah data transaksi menjadi informasi yang lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk pengendalian serta pengambilan keputusan. Dalam satu organisasi, datanya seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, tagihan, dan penerimaan kas perlu dicatat secara konsisten agar informasi keuangan dapat terpercaya. Sistem informasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pencatatan, perhitungan yang dilakukan secara otomatis, dapat mengurangi pekerjaan berulang dan menurunkan risiko kesalahan manusia. Selain itu, penyimpanan data secara terpusat memudahkan pencarian kembali transaksi ketika diperlukan untuk pemeriksaan atau penyusunan laporan. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, kenapa saya mengambil topik ini karena ya sama relevan di bidang pekerjaan saya dan berhubungan juga berkaitan. Nah, pada proyek sistem informasi manajemen annual medical check-up, penerapan konsep tersebut terlihat pada pencatatan paket pemeriksaan, jumlah peserta, biaya layanan, transaksi, ataupun tagihan perusahaan, dan laporan kegiatan medical check-up. Data operasional tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi bagian administrasi maupun keuangan. Dengan demikian, menurut saya sistem informasi dalam akuntansi bukan hanya sekedar alat untuk um, mencatat angka, tetapi merupakan sarana untuk menyediakan informasi yang tepat, waktu, kemudian akurat dan dapat ditelusuri sehingga kegiatan bisnis dapat dikendalikan dengan lebih baik. Nah, oke, menurut saya pentingnya sistem informasi akuntansi sangatlah penting karena setiap organisasi membutuhkan informasi mengenai transaksi dan kondisi keuangan untuk menjalankan suatu kegiatan secara terarah. Jika data masih tersebar atau dicatat secara manual, proses pencarian informasi, rekonsiliasi, dan pembuatan laporan dapat menjadi lebih lambat serta berisiko mengalami kesalahan. Nah, sistem informasi akuntansi juga dapat membantu mengintegrasikan proses pencatatan transaksi dengan penyimpanan data dan pelaporan pada layanan corporate annual medical check-up. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya informasi perusahaan, peserta paket pemeriksaan, jadwal biaya, dan status pembayaran dapat dikelola dalam suatu sistem. Hal tersebut memudahkan pihak terkait dalam mengetahui layanan yang diberikan dan kewajiban pembayaran yang harus dipantau. Selain itu, efisiensi sistem informasi akuntansi juga penting untuk pengendalian internal. Hak akses dapat dibedakan berdasarkan peran pengguna sehingga tidak semua pengguna dapat mengubah seluruh data. Riwayat transaksi juga dapat disimpan sehingga aktivitas dapat ditelusuri atau dapat terrekod atau dapat di-tracking. Oleh karena itu, saya menilai sistem informasi akuntansi penting mendukung akurasi data, efisiensi pekerjaan, pengendalian internal, penyediaan laporan, dan pengambilan keputusan. Tuh. Oke.
Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang laporan itu di soal kedua mengenai pelayanan annual medical check-up untuk perusahaan melibatkan sejumlah data dan proses yang saling berhubungan. Sebelum kegiatan pemeriksaan berlangsung, pihak penyedia layanan perlu mengelola data perusahaan, PIC, peserta, paket pemeriksaan, jadwal, lokasi, dan kebutuhan administrasi. Setelah pemeriksaan selesai, data hasil pemeriksaan perlu dikelola kembali dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Nah, apabila proses tersebut dilakukan dengan pencatatan yang tersebar pada dokumen atau eh, spreadsheet yang berbeda, terdapat risiko atau data ganda. Jadi, bisa menimbulkan kesalahan input, kesulitan memantau status peserta, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan dari sisi administrasi dan akuntansi, maupun informasi biaya paket, jumlah peserta, total layanan, dan status penagihan juga perlu tersedia secara terstruktur. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian uh, berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini saya buat untuk merancang sistem informasi manajemen annual MCU berbasis web sehingga dapat ditujukan untuk membantu pengelolaan data perusahaan. Dan bertujuan perancangan sistem adalah meningkatkan keteraturan pengelolaan data, mempermudah pemantauan proses annual medical check-up, dan mengurangi kesalahan pencatatan dan menyediakan informasi yang dapat mendukung kegiatan administrasi serta akuntansi. Nah, adapun tinjauan pustaka sistem informasi yang sudah saya rangkum. Kemudian saya lanjutkan dengan soal yang ketiga mengenai hasil analisis dan perancangan. Untuk mempersingkat waktu, oke. Berdasarkan proses annual medical check-up yang saya pahami dari pekerjaan saya, proses biasanya dimulai dari adanya permintaan atau kebutuhan medical check-up dari perusahaan. Kemudian dilakukan komunikasi dengan PIC perusahaan mengenai jumlah peserta, paket pemeriksaan, harga, jadwal, dan lokasi, serta kebutuhan lainnya. Nah, setelah perusahaan menyetujui penawaran, dilakukan proses registrasi peserta dan persiapan pelaksanaan medical check-up. Pada hari pemeriksaan, peserta melakukan proses registrasi dan pemeriksaan sesuai dengan paket yang telah dilakukan atau yang telah ditentukan. Nah, setelah pemeriksaan selesai, data hasil medical check-up diproses dan kemudian diberikan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sisi administrasi, data jumlah peserta dan harga paket juga digunakan untuk proses billing. Dari alur tersebut, terlibat bahwa terdapat banyak tahapan dan data saling berhubungan. Nah, kemudian beberapa masalah yang menjadi dasar perancangan sistem informasi antara lain pengolahan data yang cukup banyak, kemungkinan adanya data yang tidak sinkron. Seperti itu. Nah, berdasarkan analisis tersebut, sistem memiliki beberapa kebutuhan utama, yaitu pertama kebutuhan fungsional ya. Berdasarkan yang pertama itu login dan hak akses pengguna. Kemudian kedua adalah pengelolaan data perusahaan dan PIC. Itu berkaitan dengan admin ataupun marketing. Yang ketiga pengelolaan data peserta medical check-up. Itu berhubungan juga atau berkaitan juga dengan divisi admin dan marketing. Kemudian keempat adalah pengelolaan paket dan harga medical check-up. Kemudian kelima adalah pengaturan jadwal dan lokasi pemeriksaan. Keenam adalah pengolahan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir adalah proses pengolahan billing dan laporan. Oke. Dengan kebutuhan tersebut, sistem diharapkan dapat menghubungkan proses mulai dari perusahaan, melakukan pengajuan MCU, sampai dengan proses administrasi dan pelaporan. Oke.
Nah, adapun kebutuhan non-fungsional yaitu keamanan, pengguna harus login dan akses dibatasi berdasarkan peran, terus usability antar muka dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh petugas, kemudian keakuratan data peserta, paket, biaya, dan hasil harus konsisten. Havability, sistem dapat digunakan selama proses administrasi dan pelayanan berlangsung. Kemudian yang terakhir, data transaksi dan perubahan penting dapat ditelusuri melalui identitas pengguna dan waktu. Nah, selanjutnya adalah konteks diagram. Nah, yang terdapat di slide ini, dalam perancangan ini terdapat beberapa pihak yang berinteraksi dengan sistem, yaitu pertama dari apa namanya perusahaan atau PIC yang memberikan data perusahaan dan data peserta seperti yang tergambar. Kemudian kedua adalah dari pihak admin ataupun marketing yang mengolah data perusahaan, paket peserta maupun jadwal. Kemudian yang ketiga kegiatan petugas medical check up yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan hasil medical pemeriksaan. Dan yang keempat adalah finance yang berhubungan dengan data billing dan pembayaran. Semua data tersebut masuk dan diproses dalam sistem informasi annual medical check-up. Dengan demikian, sebagian bagian dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan hak aksesnya. Nah, oke, adapun case diagram pada bagian yang dapat kita lihat di slide ini, fungsi utamanya dari masing-masing pengguna yaitu admin ataupun marketing mengelola data perusahaan, peserta paket MCU jadwal. Kemudian petugas MCU dapat melihat data peserta dan menginput data pemeriksaan hasil medical check-up. Kemudian PIC perusahaan dapat berhubungan dengan informasi peserta dan kegiatan medical check-up. Dan yang terakhir, finance dapat mengakses informasi billing dan pembayaran. Sedangkan manajemen dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk melakukan monitoring. Dengan adanya pembagian fungsi tersebut, sistem menjadi lebih terstruktur karena setiap pengguna memiliki tanggung jawab dan akses yang berbeda. Nah, gambar terlihat pada slide yang berikutnya. Kemudian kita lanjut untuk alur dan proses annual medical check-up. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian untuk proses annual medical check-up, data perusahaan dan data peserta terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian dilakukan pemilihan paket dari penjadwalan medical check-up, serta peserta medical check-up datang untuk melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya diproses dengan petugas dan diperbaharui untuk statusnya. Kemudian data yang berkaitan dengan jumlah peserta dan paket juga dapat digunakan dengan proses billing. Activity diagram menunjukkan alur dari login sampai hasil medical check-up tersedia dan proses dimulai dari autentifikasi pengguna, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan perusahaan dan jadwal, registrasi peserta, pelaksanaan pemeriksaan, input hasil, penentuan status, feedword, penyimpanan dan penyampaian hasil. Kemudian diagram tersebut membantu memastikan setiap aktivitas memiliki urutan yang jelas. Kemudian kita lanjut ke perancangan berbasis data atau ERD.
Beberapa data utama yang digunakan dalam sistem antara lain adalah data perusahaan, peserta, paket medical check-up, jadwal pemeriksaan, hasil medical check-up, pengguna, dan billing. Data tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh, salah satu perusahaan dapat memiliki banyak peserta MCU. Peserta tersebut kemudian mengikuti paket pemeriksaan tertentu dan memiliki hasil pemeriksaan. Data perusahaan dan jumlah eh, data Hmm, dan jumlah data sebagai contoh, satu perusahaan dapat memiliki banyak peserta medical check-up. Peserta tersebut kemudian mengikuti paket pemeriksaan dan data perusahaan dan jumlah peserta dan juga paket dapat digunakan dalam proses billing. Dengan database yang saling terhubung, informasi dapat dikelola secara lebih terstruktur dan mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data yang sama secara berulang. Pun diagram yang sudah saya cantumkan di eh, lampiran ujian akhir semester. Oke. Berikut perancangan antarmuka dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, dashboard admin ataupun marketing, penampilan ringkas perusahaan, jumlah peserta, jadwal MCU, dan informasi administrasi. Halaman peserta ini digunakan untuk pencarian dan pengolahan data peserta, sehingga halaman hasil medical check-up digunakan untuk melihat atau memasukkan status hasil. Selanjutnya, halaman billing menampilkan informasi paket, jumlah peserta, dan nilai tagihan ataupun status pembayaran. Nah, berikut yang saya tampilkan mockup yang pertama yaitu login menggunakan username dan password. Kemudian dashboard admin seperti ini, perusahaan yang aktif, peserta terjadwal, MCU, dan billing outstanding. Kemudian data peserta, jadwal perusahaan, kemudian hasil medical check-up akan dirangkum dalam satu billing juga apa namanya sistem, sorry. Kemudian yang kelima billing yaitu dari pihak apa namanya pengecekan invoice dan ataupun update pembayaran atau outstanding. Nah, hasil implementasi yang ditampilkan pada prototipe mengikuti alur utama sistem penggunaan login, admin mengelola perusahaan dan peserta jadwal MCU dibuat melalui kemudian petugas dapat melihat sesuai dengan jadwal peserta, hasil pemeriksaan, status yang disimpan, dan informasi billing. Nah, kurang lebih perancangannya seperti ini, pengujian sistemnya yang akan nantinya uh, berhasil statusnya. Nah, oke. Sebenarnya untuk manfaat sistem untuk dikembangkan lebih lanjut, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan bagi marketing maupun sistem dapat membantu memonitoring perusahaan, peserta, paket, dan jadwal medical check-up. Nah, kalau untuk manfaat bagi operasional, sistem dapat membantu mengolah data peserta dan pemeriksaan. Kemudian untuk bagi finance, sistem dapat membantu melihat informasi billing dan pembayaran. Sedangkan untuk manajemen, sistem dapat menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai sistem registrasi, tetapi dapat menjadi sistem informasi manajemen annual medical check-up secara keseluruhan.
Nah, berdasarkan dari hasil analisis dan perancangan yang telah saya lakukan, karena sangat relevan di bidang pekerjaan saya, sistem informasi manajemen annual medical check-up dapat digunakan sebagai rancangan terintegrasi untuk mengelola data perusahaan, peserta paket medical check-up, jadwal, hasil pemeriksaan, serta informasi billing. Sehingga sistem dirancang dengan pembagian hak akses agar aktivitas setiap penggunaan sesuai dengan tanggung jawab setiap bidangnya. Dari perspektif sistem informasi akuntansi, data paket, jumlah peserta, biaya layanan, billing, dan status pembayaran dapat menjadi sumber informasi administrasi dan keuangan. Integrasi tersebut membantu organisasi memperoleh informasi yang lebih terstruktur dan dapat ditelusuri. Nah, kemudian saran untuk pengembangan berikutnya dapat menambahkan integrasi pembayaran, notifikasi otomatis kepada PIC ataupun dashboard analitik, serta audit trial yang lebih lengkap, seperti ekspor laporan, kemudian integrasi dengan sistem laboratorium, serta pengaturan keamanan dan privasi data yang lebih mendalam. Oke. Uh, Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Demikian presentasi dari saya terkait beberapa soal yang telah diberikan dan apa namanya yang sudah saya jelaskan dan presentasikan mengenai ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Apabila ada penjelasan yang saya kurang jelas ataupun salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.